Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun kepada Maulana Aziz. Aziz dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Berikut kronologi kejadiannya. Pada bulan Januari tahun 2023, di mana hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Maulana Aziz alias Aziz sedang duduk-duduk di sekitaran bundaran Hotel Indonesia di Jalan Muhammad Tamrin, Jakarta Pusat. Aziz dihampiri oleh Waluyo dan mereka pun berkenalan. Setelah berkenalan, Aziz diajak Waluyo makan di sebuah warteg. Setelah mereka makan, Aziz diajak oleh Waluyo diajak ke rumah kontrakan Muhammad Zainuddin, yang mana salah satu kamarnya di lantai 2 ditempati oleh Waluyo. Kontrakan tersebut tidak jauh dari tempat mereka makan, yang terletak di Kampung Muka nomor 28 Blok C RT 09 RW 04 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Setelah tiba di kamar, mereka ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol tersebut, Waluyo meminta Aziz agar tinggal bersama dengannya di kamar kontrakan tersebut. Aziz pun mengiyakan permintaan Waluyo tersebut. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa hari Aziz tinggal bersama Waluyo di kontrakan tersebut, ternyata Waluyo penyuka sesama jenis, dan kemaluan Aziz sering dipegang-pegang oleh Waluyo. Karena bujukan Waluyo, akhirnya Aziz mau berhubungan badan dengan Waluyo. Sampai-sampai hubungan sesama jenis tersebut rutin dilakukan Aziz bersama Waluyo. Setiap minggunya bisa 2 kali sampai 3 kali. Selama tinggal bersama Waluyo, Aziz juga bekerja membantu Waluyo jualan kopi dan menemani Waluyo mengirimkan paket. Aziz bekerja dengan Waluyo dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023. Akan tetapi, selama bekerja dengan Waluyo, Aziz sering dimarahi atau dihina oleh Waluyo dengan kata-kata kasar. Sehingga Aziz merasa kesal dan sakit hati, serta merasa dendam kepada Waluyo. Puncak kekesalan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Saat itu di pagi hari, Aziz menderita sakit gigi, sehingga Aziz tidak bisa membantu Waluyo jualan kopi. Lalu keesokan harinya, Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika itu Aziz sedang merintih karena menahan rasa sakit gigi. Dengan posisi sambil duduk di bagian ujung kiri kasur yang menempel ke dinding kamar. Saat itu, Waluyo juga sedang duduk di ujung kasur, tapi pada bagian depan sebelah kanan. Lalu Waluyo mengajak Aziz untuk berhubungan sesama jenis. Namun Aziz menolak dengan alasan sedang sakit gigi. Lalu Waluyo mengomeli Aziz dengan kalimat, "Lemah amat sih, sakit begitu doang." Sehingga Aziz merasa kesal dan sakit hati, serta timbul perasaan dendam Aziz terhadap Waluyo semakin menjadi-jadi. Setelah ngomel-ngomel tersebut,
Waluyo lalu rebahan di ujung kasur bagian depan sebelah kanan yang digelar di lantai kamar kontrakan sambil memainkan handphone. Begitu juga dengan Ajis, juga memainkan handphone. Namun di dalam hati Ajis mengupat ke Waluyo dengan kata-kata, "Anjing nih orang, ngoceh melulu setiap hari." Setelah melewati tengah malam dan sudah masuk ke hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Ajis melihat Waluyo sudah tertidur di ujung kasur bagian depan sebelah kanan. Sehingga timbul niat Ajis untuk merencanakan pembunuhan terhadap Waluyo. Ajis lalu mengambil pisau milik Waluyo yang tergeletak di atas lemari pakaian. Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, setelah Ajis memastikan Waluyo sudah tertidur pulas, Ajis pun mewujudkan niatnya untuk membunuh Waluyo. Dengan menggunakan pisau yang diambilnya dari atas lemari tadi, Ajis langsung menusuk bagian leher Waluyo 1 kali dan bagian rahang Waluyo 1 kali. Lalu Waluyo terlihat bangkit dan kesakitan sambil berteriak kencang, "Ah!" Setelah itu, Waluyo tidak berdaya dan bersimbah darah. Karena pisau tersebut sudah bengkok akibat ditusukkan ke bagian rahang Waluyo, Ajis lalu mengambil gunting dari tempat sendok. Kemudian gunting tersebut ditusukkan Ajis ke bagian dada Waluyo sebanyak 2 kali. Saat itu terlihat Waluyo membalikkan badan dengan posisi tengkurap di atas kasur bersimbah darah, hingga akhirnya Waluyo sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Kemudian Ajis mengambil pakaian milik Waluyo dari lemari untuk digunakan menutupi mayat Waluyo agar darah Waluyo tidak meresap ke dalam pakaian dan supaya tidak mengalir kemana-mana. Setelah itu, Ajis mengambil barang milik Waluyo, yaitu 1 unit handphone, berikut box HP dan charger, serta selembar faktur pembelian HP dan dompet berisi uang sejumlah Rp400.000. Lalu Ajis mengemas pakaian miliknya dan dimasukkan ke dalam tas. Pisau dan gunting yang digunakan Ajis untuk membunuh Waluyo dibalut Ajis menggunakan baju kaos dan dimasukkan ke dalam tas miliknya. Kemudian Ajis mengganti baju. Setelah mengganti baju tersebut, Ajis merasa bingung mau pergi kemana. Akhirnya Ajis memutuskan untuk pulang ke kampung di Jalan Cendana RT 04 RW 02 Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, Ajis keluar dari kamar kontrakan dan meninggalkan mayat Waluyo. Lalu Ajis mengunci pintu kamar kontrakan dari luar. Setelah itu, Ajis jalan kaki menuju ke stasiun Kota Tua, Jakarta Barat, naik KRL dan turun di stasiun Manggarai. Lalu Ajis jalan kaki menuju ke stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Dan ketika di perjalanan, pisau dan gunting yang digunakan Ajis untuk membunuh Waluyo dibuangnya di bawah rel kereta api di daerah Cikini, Jalan Penataran nomor 18 Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dari daerah Cikini, Jakarta Pusat, Ajis berjalan kaki menuju ke daerah Kramat Sentiong, Jakarta Pusat untuk menjual handphone milik Waluyo.
Handphone tersebut dijual ke konter handphone milik Sumarno seharga Rp450.000. Saat menjual handphone tersebut, Ajis mengaku kepada Sumarno sedang perlu uang untuk ongkos pulang ke kampung di Wonosobo. Setelah menjual handphone milik Waluyo sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, Ajis berjalan kaki menuju ke stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan setelah tiba, Ajis naik KRL, lalu turun di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kemudian naik angkot menuju ke terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dan membeli tiket bus tujuan Wonosobo. Akhirnya Ajis dapat melarikan diri ke Wonosobo, Jawa Tengah. Menjelang siang hari, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Susuri alias Pak Brewok yang merupakan tetangga kamar kontrakan Waluyo mencium bau tidak sedap dari depan kamar kontrakan yang ditempati Waluyo. Sehingga Pak Brewok memberitahu pemilik kontrakan yang bernama Muhammad Zainuddin. Lalu Muhammad Zainuddin mendatangi kamar kontrakan tersebut, dan benar dari kamar kontrakan tercium bau busuk. Akan tetapi pintu kamar dikunci, sehingga Muhammad Zainuddin turun dari kontrakan lantai 2 mengambil kunci cadangan. Setelah itu Muhammad Zainuddin membuka pintu kamar yang ditempati oleh Waluyo. Setelah pintu kamar dibuka, terlihat di atas kasur ada mayat Waluyo tertelungkup. Sehingga Muhammad Zainuddin langsung menghubungi ketua RT yang bernama Slamet Rianto Sunardi. Namun ketua RT sedang tidak berada di rumah. Muhammad Zainuddin pun beralih menghubungi ketua RW yang bernama Bahrun Syah. Muhammad Zainuddin memberitahukan tentang penemuan mayat Waluyo. Bahrun Syah menyarankan agar melapor ke Polsek Pademangan. Setelah Muhammad Zainuddin menghubungi piket Polsek Pademangan, kemudian Muhammad Zainuddin bersama beberapa orang warga serta ketua RW 04 yaitu Bahrun Syah masuk ke kamar kontrakan yang ditempati Waluyo. Dan tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Pademangan yang bernama Puji Santoso bersama tim melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi serta membuat laporan polisi. Selanjutnya, laporan polisi tersebut dilanjutkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kemudian mayat Waluyo dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rumah Sakit Said Sukanto, Jakarta Timur guna dilakukan visum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, sehingga pada hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023, penyidik Nurul Agung Prabowo bersama tim dari Unit 5 Subdit Tahbang Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap Sumarno selaku pemilik konter HP yang membeli HP dari Ajis. Dan berdasarkan keterangan Sumarno bahwa Ajis menjual handphone karena dirinya sedang perlu uang untuk ongkos pulang ke kampung di Wonosobo. Atas keterangan Sumarno tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan ke Wonosobo, Jawa Tengah. Dan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023, sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat,
Ajis berhasil ditangkap. Ketika itu, Ajis sedang berada di alun-alun kota Wonosobo, Jalan Pemuda nomor 2, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan setelah diinterogasi, Ajis mengakui perbuatannya membunuh Waluyo. Atas perbuatannya tersebut, Maulana Ajis dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah tepat?